Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sababul khair, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari berbagai macam mara bahaya suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan juga sudah murojaah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak dari Imran bin Yasar. Ibunya bernama Yukabat binti Dahat dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir yang ketika itu dipimpin Raja Fir'aun yang zalim. Fir'aun adalah orang yang takabur, sombong, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bagi orang yang tidak patuh dan tidak mempercayai serta tidak mengakui dia sebagai Tuhan, maka akan dihukum mati. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi KD 3.13, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Tujuannya, semoga Ananda mampu memahami kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampingnya dalam melawan Fir'aun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir, kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka menjadi tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berkhulwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihatlah bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur, lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetaran, dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih memohon ampun. "Maha besar Engkau Tuhan semesta alam, ampunilah aku dan terimalah tobatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu, yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sungguh terkejut, kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia telah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah
Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samiri yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohon ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu, dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat, menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kesimpulannya, Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan beberapa tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah sosok yang dikenal sangat santun dalam berbicara. Setiap orang senang dengan bahasa dan cara berbicaranya yang halus dan santun. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berjuang bersama mengembalikan umatnya ke jalan yang benar. Meskipun tantangan dan rintangan harus kembali dihadapi, mereka tetap pantang menyerah, menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umatnya untuk kembali bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga Ananda dapat memahami kisah tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.